Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali anak-anak. Kali ini di kuliah pertemuan ke-7 Kapita Selekta Kimia SMA. Dan di pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai bab yang baru, yakni bab 4 mengenai redox dan elektrokimia. Nah, bagaimana karakteristik dari materi ajar redox dan elektrokimia ini? Jadi redox dan elektrokimia ini diberikan di kelas 12 ya, baik pada kurikulum 2006 maupun di kurikulum 13 yang terbaru pun materi ini masih berada di kelas 12. Nah, kemudian untuk karakteristik dari materi ajar redox dan elektrokimia ini ada beberapa yang perlu menjadi perhatian kita. Yang pertama, karakteristiknya adalah membutuhkan hafalan ya. Jadi materi ini banyak membutuhkan hafalan terkait dengan bilangan oksidasi ya, karena ini anak-anak kita harus hafal aturan bilangan oksidasi ya. Jadi misalkan golongan 1A itu bilangan oksidasinya +1, kemudian oksigen itu bilangan oksidasinya adalah -2 ya, kecuali dalam peroksida. Kemudian hidrogen itu selalu +1 kecuali dalam hidrida. Kemudian aturan-aturan ataupun bilangan-bilangan oksidasi yang lain itu. Kemudian yang kedua, hafalan yang kedua adalah mengenai aturan penyetaraan reaksi redoks dalam suasana asam maupun basa. Jadi nanti ketika kita menyetarakan reaksi redoks itu dalam suasana asam dan basa, itu aturannya adalah berbeda ya, dimana kalau asam itu ditambah dengan H+, kemudian kalau basa ditambah dengan OH-. Ini sudah kalian dapatkan di kimia dasar ya, kimia dasar 2, sehingga saya rasa kita tidak perlu lagi mengulang materinya karena kalian sudah dapat, jadi nanti tinggal di review saja. Nah, kemudian selain aturan penyetaraan reaksi redoks ini, jadi ini ada dua metode ya, metode setengah reaksi dan metode bilangan oksidasi. Walaupun ada juga metode yang lain, tetapi yang paling umum digunakan adalah dua metode tadi. Kemudian selain aturan penyetaraan reaksi, nanti juga ada yang namanya reaksi autoredoks atau reaksi disproporsionasi ya, mana di dalam satu reaksi itu satu unsur mengalami dua reaksi sekaligus, yakni reaksi reduksi dan oksidasi sekaligus. Jadi satu unsur tapi mengalami reduksi dan juga oksidasi. Nah, ini cara penyetaraannya sebenarnya sama, tetapi ada sedikit perbedaan ya. Nanti kalian bisa review lagi juga. Kemudian yang ketiga, hafalan yang perlu dijadikan perhatian adalah mengenai aturan-aturan pada elektrokimia, terlebih nanti pada elektrolisis. Jadi elektrolisis itu kalau golongan logam 1A itu bagaimana? Jadi kalau larutan itu bagaimana, kalau lelehan bagaimana, kalau padatan bagaimana, itu berbeda-beda ya aturannya. Nah, ini harus kalian pahami ketika mau mengajarkan reaksi redoks dan elektrokimia. Oke, kemudian karakter yang kedua adalah materi ini sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari ya. Jadi seperti sel volta ya. Sel volta itu kan contohnya kalau dalam kehidupan kita ya, ada batu baterai. Jadi ini adalah energi kimia yang diubah menjadi energi listrik ya. Kemudian selain batu baterai ada juga aki. Aki ini adalah salah satu aplikasi dari sel volta ya. Jadi ada larutan apa di sana, sulfat ya. Itu kemudian bereaksi lalu menghasilkan energi listrik. Jadi kalau pada sepeda motor itu aki bisa untuk menyalakan starter, bisa untuk menghidupkan lampu dan sebagainya ya. Jadi ini sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Kemudian selain sel volta, contoh elektrolisis itu dekat dengan kehidupan kita sehari-hari.
Contohnya adalah ini, pada gambar ini. Gambar apa ini? Ada yang tahu? Ya, jadi ini adalah gambar penyepuan emas ya. Sorry kok penyepuan emas. Penyepuan logam biasanya yang bukan emas ya. Jadi disepuh supaya kelihatan lebih mengkilap. Nah, ini adalah contoh dari elektrolisis. Nah, apakah hanya 3 ini contohnya? Tidak ya. Jadi banyak, nanti kalian cari sendiri. Ya, jadi ketika kita mengajarkan materi redoks dan elektrokimia, terlebih pada elektrokimia, itu kita harus bisa membawa peserta didik atau memancing daya kritis peserta didik dengan menyuguhkan fenomena-fenomena dari aplikasi elektrokimia ini ya. Jadi misalkan ke kelas membawa aki atau membawa batu baterai ya, boleh aja ya. Jadi ini ke kelas membawa batu baterai, kemudian dilakukan demo untuk menyalakan lampu misalkan, kemudian kalian beri pertanyaan kepada siswa, mengapa ini batu baterai ini bisa menghidupkan lampu gitu ya. Nah, baru kemudian masuk ke materi. Jadi tidak hanya diberikan teori-teori, tetapi kita berikan dulu, ternyata kimia itu dekat dengan kehidupan kita gitu ya. Oke, kemudian karakter materi ini yang ketiga adalah materi ini memiliki prasyarat ya, terutama struktur atom dan materi bilangan oksidasi, yang ini semuanya berada di kelas 10 ya. Jadi redoks yang ada di kelas 12 itu langsung penyetaraannya, tidak dikenalkan lagi bilangan oksidasi karena konsep bilangan oksidasi itu sudah diajarkan di kelas 10. Jadi sifatnya hanya review saja ya yang di kelas 12. Oke, kemudian penyajian materi ajar ya, penyajian materi ajar. Bagaimana materi redoks dan elektrokimia ini diajarkan atau urutannya bagaimana? Yang pertama adalah diberikan submateri mengenai penyetaraan reaksi redoks ya. Jadi kenapa ini diletakkan di awal? Reaksi redoks ini kenapa diletakkan di awal? Karena reaksi redoks ini adalah sebagai dasar ya, sebagai dasar dari elektrokimia atau sel volta dan juga elektrolisis. Jadi di dalam reaksi setengah selnya bagi elektrokimia maupun elektrolisis itu semuanya makanya adalah konsep redoks ya. Sehingga kalau di redoksnya itu belum paham, nanti ke materi elektrokimia dan elektrolisis juga akan kesusahan gitu. Maka reaksi redoks ini diletakkan di urutan pertama, kemudian baru elektrokimia atau sel volta, kemudian elektrolisis, baru nanti yang terakhir adalah korosi dan pengendaliannya ya. Jadi ini boleh saja kita ganti dengan aplikasi elektrokimia dan elektrolisis di dalam kehidupan. Itu ya, seperti ini urutannya, atau kalian juga boleh membuat urutan tersendiri, tetapi yang jelas untuk reaksi redoks itu harus diletakkan di bagian paling awal gitu ya. Oke, kemudian kita bicara masalah garis besar materi. Untuk garis besar materinya mengenai redoks dan elektrokimia, sebenarnya materinya hanya sedikit ya, tetapi nanti hafalannya yang banyak ya. Hafalan dan juga pemahaman konsepnya ini termasuk lumayan banyak gitu ya. Kemudian juga variasi soal atau variasi dari reaksi redoks, baik yang suasana asam maupun basa maupun maupun atau redoks, ini juga banyak sekali variasi reaksinya. Jadi terkadang kita itu sudah memberikan contoh soal satu gitu ya, contoh soal, kemudian sudah bisa, kelihatannya sudah bisa siswanya, tetapi kemudian ketika diganti dengan soal yang lain, itu sudah tidak bisa lagi ya. Artinya memang variasi reaksi di reaksi redoks ini memang sangat banyak dan membutuhkan pemahaman yang sangat komprehensif ya. Jadi kalau asam itu bagaimana, kalau basa itu bagaimana, itu harus benar-benar paham ya. Oke, kembali ke garis besar materi
untuk redoks dan elektrokimia ini sebenarnya hanya terdiri dari dua sub materi, yaitu yang pertama adalah reaksi redoks, kemudian yang kedua adalah elektrokimia. Nah, untuk elektrokimia ini dibagi menjadi dua, yaitu sel volta dan elektrolisis. Oke, kita bicara satu-satu dulu. Kita bicara reaksi redoks dulu, ya. Nah, reaksi redoks ini nanti fokusnya adalah di penyetaraan reaksi. Jadi sudah bukan lagi pengenalan bilangan oksidasi, karena seperti yang saya sampaikan di awal, pengenalan bilangan oksidasi ini disampaikan sudah diberikan di kelas 10. Jadi sifatnya hanya mereview, kemudian lebih ditekankan kalau yang di kelas 12 ini lebih ditekankan penyetaraan. Jadi bagaimana cara menyetarakan suatu reaksi redoks. Nah, ini nanti terbagi dalam beberapa hal ya, ada yang dalam suasana asam, dimana kalau suasana asam ini nanti ditambah dengan H+ ya, yang kekurangan H, kemudian yang kekurangan O itu ditambah dengan H2O, ini yang asam. Kemudian kalau yang suasana basa ini beda lagi, yaitu ditambah OH- ya, dan H2O. Nah, nanti kalian bisa review lagi di video saya yang khusus membahas mengenai reaksi redoks. Ada nanti caranya menyetarakan reaksi redoks dalam suasana asam ada, dalam suasana basa ada, dan juga yang terakhir ini mengenai bagaimana menyetarakan reaksi redoks itu kalau reaksinya adalah autoredoks atau disproporsionasi. Jadi satu zat itu ya, atau satu unsur itu mengalami dua reaksi sekaligus. Jadi satu unsur tapi mengalami oksidasi sekaligus mengalami reduksi, yaitu namanya autoredoks. Nah, untuk cara penyetaraannya itu agak sedikit berbeda dengan yang penyetaraan reaksi redoks biasa dalam suasana asam maupun basa. Nanti kalian juga silahkan bisa melihat kembali di video saya, dicari yang autoredoks gitu ya, sehingga nanti kalian ingat lagi. Nah, itu mengenai reaksi redoks. Kemudian kita bicara yang kedua, yaitu elektrokimia. Di sini terdiri dari dua, yaitu elektrokimia atau sel volta dan elektrolisis. Kita bahas dulu yang elektrokimia atau sel volta. Nah, nanti di materi kelas 12 itu sel volta yang pertama yang diberikan adalah pengertiannya. Jadi pengertian sel volta itu kan berarti perubahan dari energi kimia menjadi listrik ya, perubahan dari energi kimia menjadi listrik. Nah, ini adalah kebalikan dari elektrolisis. Kalau elektrolisis itu listrik menjadi kimia gitu ya. Kemudian reaksi yang terjadi ini nanti kan ada dua kutub ya, ada katoda dan ada anoda. Nanti reaksinya yang di anoda bagaimana, yang di katoda bagaimana, itu ada aturannya tersendiri ya. Nah, biasanya saya memberikan keyword berupa ini, kapan dan karet anoks. Jadi kapan itu maksudnya adalah katoda positif, anoda negatif. Ya, ini di sel volta. Jadi katoda itu kutub positif, anoda itu kutub negatif. Ini kalau yang di sel volta. Kemudian ini kebalikan dari elektrolisis. Kalau elektrolisis itu katoda negatif, anoda positif ya, kebalikannya. Karena memang prosesnya adalah kebalikan. Kalau sel volta itu kimia menjadi listrik, kalau elektrolisis listrik menjadi kimia, sehingga kutubnya itu berkebalikan. Cuman kalau reaksinya itu sama, yang di katoda itu reduksi, jadi karet katoda reduksi, anoks anoda oksidasi. Ini sama reaksinya, hanya kutubnya aja yang dibalik ya. Jangan kebalik, jangan berpikir bahwa reaksinya dibalik gitu, tapi reaksinya tetap sama. Jadi katoda reduksi, anoda oksidasi, hanya kutubnya aja yang kebalikan. Oke, itu reaksi yang terjadi. Kemudian potensial sel ya, potensial sel itu artinya GGL sel gitu ya. E sel itu adalah gimana, jumlah antara
oksidasi dan reduksi ya. Jadi perlu kalian ketahui bahwa suatu potensial itu yang ada adalah potensial reduksi ya, yang ada adalah nilai E reduksi atau potensial reduksi. Jadi kalau nanti reaksinya oksidasi tinggal dibalik ya, dibalik nilainya, kalau plus jadi min, kalau min jadi plus gitu. Jadi yang ada adalah sekali lagi potensial reduksi. Kemudian kita bicara yang ke sub yang selanjutnya, yaitu aplikasi dalam kehidupan. Tadi sudah saya singgung bahwa aplikasi aplikasi dari sel volta ini banyak ya. Salah satunya adalah batu baterai, kemudian ada aki, dan nanti kalian bisa cari contoh-contoh yang lain. Kemudian elektrolisis, kita bicara elektrolisis. Nanti juga diberikan pengertian, tadi sudah ya, pengertiannya adalah energi listrik menjadi kimia. Nah, karena ini listrik menjadi kimia, maka nanti pada elektrolisis ini yang dihasilkan adalah M. M itu massa ya, massa logam yang diendapkan ya. Kalau sel volta tadi karena prosesnya yang terjadi itu adalah kimia menjadi listrik, maka yang dihasilkan listrik. Kalau listrik itu ditandai dengan potensial ya, potensial. Kalau elektrolisis sebaliknya, listrik menjadi kimia, maka yang dihasilkan adalah zat ya, zat, atau nanti yang dihasilkan adalah massa zatnya atau massa logam, massa endapannya berapa. Seperti itu ya. Kemudian reaksi yang terjadi, ini aturannya banyak sekali di elektrolisis. Nanti kalian bisa lihat di video saya yang khusus membahas elektrolisis supaya video ini tidak terlalu panjang gitu ya. Silahkan dilihat. Kemudian nanti hukum Faraday, ada hukum Faraday 1 dan hukum Faraday 2 ya, yang menghubungkan antara energi listrik dengan massa zat, nanti hukum Faraday. Kemudian yang terakhir adalah aplikasi kehidupan. Ini contohnya adalah penyepuan tadi ya, atau pelapisan logam. Jadi suatu logam yang mudah mengalami oksidasi nanti dilapisi oleh logam yang lebih susah mengalami oksidasi ya. Seperti itu. Kemudian untuk materi yang lengkapnya silahkan kalian lihat video saya itu yang judulnya elektrokimia dan juga elektrolisis. Itu nanti di sana sudah lengkap materinya, ada aturan-aturan elektrolisis, sudah saya buatkan peta konsepnya supaya lebih mudah dipahami. Dan juga untuk redox juga ada videonya tersendiri, suasana asam sendiri, suasana basa sendiri, cara setengah reaksi juga ada, cara bilangan oksidasi juga ada. Jadi kalian tinggal lihat dari video itu ya. Saya rasa cukup sampai di sini. Silahkan kalau ada pertanyaan nanti ditanyakan. Kemudian ini adalah merupakan materi yang terakhir. Jadi Bu Nur mohon maaf kalau ada kesalahan selama kuliah daring ini. Semoga kuliah ini memberikan manfaat bagi kita semua, dan nanti kita berjumpa di UAS ya. UASnya nanti ada kabar kapan akan dilaksanakan. Kemudian semoga nanti semuanya sukses. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.